Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi pada pertemuan ke-12 ya, untuk mata kuliah akuntansi pengantar kedua. Nah, ini nanti ada video pembelajaran dari materi yang sudah saya upload di Sunan mengenai kewajiban jangka pendek. Nah, apa saja sih yang akan kita diskusikan nanti atau pada pertemuan ke-12 ini? Diantaranya nanti kita akan mendiskusikan mengenai apa sih kewajiban jangka pendek itu, jenis-jenisnya, karakteristiknya, perhitungannya, dan juga bagaimana pencatatan kewajiban jangka pendek tersebut. Nah, secara umum kewajiban itu termasuk dalam kategori pasifa ya, artinya utang. Nah, karena ini jangka pendek maka termasuk dalam kategori utang lancar. Artinya kewajiban itu harus diselesaikan atau dibayarkan pada maksimal 1 kali siklus akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Nah, yang dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek itu apa saja? Nah, setidaknya ada 4, yaitu yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu normal perusahaan dimiliki untuk diperdagangkan. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan ya, atau sebelum 31 Desember biasanya gitu. Kemudian perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kemudian transaksi yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek ini bermacam-macam. Ada transaksi utang usaha ya, untuk operasional, biasanya untuk operasional usaha kita juga mengambil dari utang. Kemudian ada transaksi utang wesel. Nah, wesel bayar atau wesel bayar, nanti ada wesel bayar, ada wesel satunya lagi wesel tagih ya. Kemudian ada transaksi utang pajak, transaksi PPh, PPh karyawan, PPh badan, transaksi utang dividen, termasuk juga garansi dan utang kontingensi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai utang usaha karena paling umum, utang wesel, dan juga transaksi pertambahan nilai pajak ya, pajak PPN yang sering diperhatikan dalam dunia usaha. Kemudian dalam transaksi utang usaha atau account payable, utang usaha ini termasuk dalam kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang pendek. Nah, biasanya utang usaha ini akan segera dilunasi ya oleh perusahaan. Misalnya nih, perusahaan atau kita sebut sebagai debitur ya, orang yang mengutang itu akan segera melunasi utangnya dengan termin pembayaran tertentu. Nah, dari vendor atau kreditur biasanya di utang usahanya itu, account payable-nya itu tertera 2_10, Artinya gimana? Artinya adalah ketika kita atau perusahaan yang mengutang ya, debitur itu membayar dalam jangka waktu 10 hari ya, ini dia akan dapat potongan 2% dengan jangka waktu maksimal pelunasan itu 30 hari gitu ya. Kalau misalnya dia lebih dari 10 hari Pak, misalnya dia bayarnya tanggal 5, misalnya utangnya tanggal 1, dia bayarnya tanggal 15, dapat potongan enggak, jadi enggak dapat. Terus kalau lebih dari 30 hari, nah ini terjadi one prestasi oleh pihak debitur atau perusahaan. Nah, ini nanti berdampak panjang pada kepercayaan vendor, atau kalau kita perusahaan dagang berarti suppliernya. Piye toh? Nah, udah lebih dari 30 hari kok belum dibayar. Kemudian kita lihat contohnya. Pada 5 Januari 2015, PT Giat Perkasa membeli barang dagang secara kredit 150 juta, terminnya 2/10 N/31 karena Januari berakhirnya 31 ya. Barang dagang tersebut termasuk dalam barang BKP, barang kena pajak. Pada 12 Januari, PT Giat Perkasa melunasi seluruh utangnya. Nah, bagaimana pencatatannya? Karena dia melunasi pada tanggal 12, dia belinya tanggal 5, dia melunasi tanggal 12, berarti kurang dari 10 hari ya, atau setelah 1 minggu utang dibayarkan. Maka nanti dapat potongan. Nah, PPN masukkan ini potongan sebesar 2% ya, harusnya gitu. Potongan sebesar 2% karena dia membayar sejumlah 2 hari. Nah, ini 150 juta, PPN masukannya misal ini kita anggap 10% ya, ini 15
15 juta 10%-nya, maka utang usahanya jadi 165 juta. Nah, ini pencatatan di awal. Nah, ini pencatatan pada tanggal 5. Nah, nanti kita akan juga mempelajari mengenai selisih PPN masukan dan keluaran. Kalau masukan PPH ya. Ini PPH. Ini harusnya PPN ya. PPN masukan dan PPN keluaran itu kalau dia lebih besar, kalau dia membeli barang maka PPN masukan, kalau dia menjual barang maka PPN keluaran. Nah, selisih antara PPN masukan dan keluaran ini harus disetor ke kantor pajak oleh perusahaan tadi. Nah, pada saat pelunasan misalnya pada tanggal 12 Januari pembayaran masih dalam masa potongan, sehingga dapat potongan berapa tadi? 2% ya, 2% dari 150 juta ini. Maka potongannya sebesar 3 juta ini. Potongannya 3 juta, ngitungnya gimana Pak? Nah, ngitungnya adalah utang usaha tadi, kita bayar utangnya. Kemudian yang keluar dari kas kita itu 147 juta. Yang 3 juta itu potongan pembelian, karena kita membayar lebih cepat, kurang dari 10 hari. Apabila utang tersebut dibayarkan setelah 10 hari, misalnya tanggal 17 Januari, maka tidak dapat potongan. Ya udah, utang usaha 150, kasnya berkurang 150, utangnya juga hilang. Karena kan kalau utang di debit kan berarti utangnya berkurang. Kalau kas di kredit berarti kasnya berkurang gitu. Jangan lupa kalau di dalam pencatatan akuntansi itu ditulis keterangan. Kenapa ini penting? Karena ini untuk melihat bahwa pada tanggal 17 Januari itu ada transaksi seperti ini. Untuk apa? Nah, keterangannya adalah pencatatan pelunasan utang usaha. Biasanya sih utang usaha misalnya ditulis PT-nya, karena PT-nya banyak ya. PT Giat Perkasa misalnya, itu boleh. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Transaksi utang wesel. Ini ada nanti saya share di e-learning di Sunan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam bisnis, transaksi utang piutang yang dilakukan antara perusahaan seringkali disertai dengan perjanjian secara tertulis. Ini termasuk dalam utang wesel, di mana kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan didukung oleh bukti tertulis secara formal dalam bentuk wesel atau promise, janji ya, janji membayar. Nah, nanti utang wesel itu dibagi jadi dua, ada yang wesel berbunga dan ada yang wesel diskonto. Sebenarnya kaitannya itu hampir sama ya, baik berbunga maupun diskonto, hanya pengakuan kelebihannya aja. Yang kalau berbunga itu kan pokok nanti ditambah dengan bunga. Kalau diskonto itu nominalnya misalnya 100 juta ya, kita terimanya 90, yang 10 juta itu dianggap sebagai diskonto dari utang tadi. Nanti saya contohkan dua-duanya. Utang wesel berbunga merupakan utang wesel yang secara eksplisit menyatakan dalam wesel tersebut terdapat suku bunga, sehingga perusahaan harus membayar bunga tersebut ditambah dengan nominal utang. Lain halnya dengan utang wesel tanpa bunga atau diskonto. Utang wesel tanpa bunga merupakan utang wesel di mana tidak secara eksplisit menyatakan adanya suku bunga, namun bunga sebenarnya telah ditetapkan di dalamnya pada awal dan secara otomatis mengurangi nominal wesel seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya 100 juta, terus kita terimanya cuma 90, yang 10 juta itu ya tadi diskontonya. Tulisan wesel utangnya itu, utang weselnya 100 juta. Tapi kita terimanya dari yang mengutangi itu cuma 90 juta, maka 10 juta itu adalah diskontonya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, PT Karya Maju Sentosa merupakan perusahaan dagang, membeli secara kredit dari PT Makmur. Nah, penjualnya PT Makmur ya, pembelinya PT Karya Maju Sentosa. Sebesar 50 juta, bunganya 20%, jangka waktunya 60 hari. Nah, jatuh tempo 9 Desember. Perusahaan melunasi weselnya. Berdasarkan informasi tersebut, akun utang wesel kemudian dicatat senilai 50 juta. Nah, ini persediaan barang dagang nambah, kita dapat tambah juga utang. Utangnya nambah ya, karena kan ini di pasifa. Pasifa kalau di kredit berarti dia bertambah. Pencatatan membeli barang dagang dengan menerbitkan wesel. Nah, pada saat jatuh tempo, perusahaan menutup akun utang wesel, artinya disauri, dibayar semuanya sebesar 50 juta. Dan juga ditambah bunga selama 60 hari. Bunga selama 60 hari ngitungnya kan ini ya, persentase kali hari kali jumlah utang. 50 juta kali 12% kali 60 per 360, karena hitungnya kan 1 tahun ya, bunga 12% itu. Maka nah, utang weselnya 50 juta, beban bunganya 1 juta, kas kita keluar pada 9 Desember sebesar 51 juta. Ini tadi 50 utang dan 1 jutanya beban bunga wesel gitu. Kemudian untuk utang wesel tanpa bunga gimana Pak? Nah, misalnya nih,
perusahaan pada 1 Oktober PT Segar Indo merupakan perusahaan dagang memasok ke supermarket dan minimarket. Dalam rangka operasinya perusahaan melibatkan utang wesel tanpa bunga. Utang wesel tanpa bunga 22 Juni waktu 4 bulan ke bank. Bank mengurangi dengan diskonto 2 juta. Artinya utang weselnya 22 juta, nanti PT Segar Indo Murni cuma menerima 20 juta. Ini contohnya. Dia menerima kasnya 20 juta, diskonto utang weselnya 2 juta. Nah, utangnya diakui tetap 22 juta sebesar nominal yang terdapat di wesel. Jangka waktu utang wesel ini adalah 4 bulan. Maka masa tersebut melibatkan 2 periode akuntansi. Misalnya ini karena dari tahun 2015 dan 2016, maka ini nanti terjadi ini amortisasi diskonto selama 3 bulan awal dan juga ke dalam bunganya tadi. Misalnya nih, karena kan 3 bulan awal di tahun 2015 itu kan kita ngitung total bunganya berapa, 2 juta ya. Nih diskonto utang wesel kan 2 juta, maka pada akhir Desember 2015 kita harus mengakui beban bunga sebesar 1.500.000 atau 3/4 dari 2 juta. Nah ini 31 Desember beban bunga 1,5, nanti mengurangi diskonto utang wesel. Kenapa ini harus dicatat Pak? Ya biar nanti di akhir tahun itu kita jelas berapa sih keuntungan yang kita terima, berapa sih biaya yang kita keluarkan. Utang wesel tanpa bunga dicatat dalam neraca dengan mencantumkan nilai jatuh tempo dikurangi saldo diskonto. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan utang weselnya 22 juta ya. Ini pencatatan pada akhir Desember. Maka diskonto utangnya sudah 1,5, tinggal 20.500.000. Nah, ini itu posisi utang kewajiban jangka pendek di pasifa. Posisi laporan keuangan ya di neraca, di bagian pasifanya nanti nominal segini. Kemudian pada awal periode selanjutnya perusahaan tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian kembali atau jurnal balik. Kenapa? Karena pada saat jatuh tempo perusahaan cukup menjurnal. Nah ini beban bunga kekurangannya tadi kan harusnya 2 juta ya. Nah kekurangannya tetap kita akui sebagai beban bunga wesel 500.000, diskonto utangnya juga berkurang 500.000. Nah ini kan juga jatuh tempo tuh, jatuh tempo pembayaran, betul ya. Maka pada waktu itu kita juga harus mengeluarkan kas senilai 22 juta untuk melunasi utang wesel. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kalau nanti nggak bisa dipahami nanti bisa ditanyakan. Nah ini pada kenyataannya meskipun utang wesel itu dinyatakan tanpa bunga, tetapi tetap ada bunganya. Hanya dia dituliskan di atau dia dikenakan di awal, yaitu mengurangi nominal dari utang wesel. Utang weselnya tertera 22 juta, tapi perusahaan menerimanya 20 juta. Pada waktu pelunasan perusahaan harus membayar 22 juta, ya kan? Dia bunganya 2 juta tadi, meskipun tidak secara eksplisit menerangkan ada persentase bunga. Kemudian ada transaksi utang pajak. Nah ini apabila perusahaan ini masuk pengusaha kena pajak, perlu melakukan kegiatan transaksi barang itu harus ada PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Nah ada persamaan badan ini ya. Saya contohkan aja di ini nanti tarif yang dikenakan ini bisa dibaca. Nanti rata-rata PPN itu sebesar 10%. Nanti ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Contohnya pada 10 Maret PT Sejuk Indotama membeli barang dagang secara tunai sebesar 15 juta ya. Tunai, ingat. Barang tersebut merupakan BKP, dikenakan pajak 10%. Perusahaan dengan sistem perpetual dalam catatan barangnya. Berarti barang tersebut, biasanya kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 16.500.000. Kenapa? Karena harga barangnya 15 juta dan PPN-nya 10%. 10% dari 15 juta kan 1,5 ya. Jadi 16.500.000. Kalau kita jurnal harus kita mandiri. Kenapa dikatakan mandiri ya ini? Nah, biar nanti cetok bahwa persediaan barang itu bertambah 15 juta. Yang masuk jadi PPN itu, PPN masukan ya, karena kita harus ikut membayarkan 1.500.000. Kasnya jadi berkurang 16.500.000. Itu pembelian barang dagang secara tunai, ada PPN-nya. Nah ini kalau kasus yang sama, barang dijual misalnya dengan kredit harganya 20 juta. Dijual secara kredit dengan harga 20 juta, barang tersebut adalah BKP. Berdasarkan informasi tersebut, misalnya nilai piutang yang dicatat oleh perusahaan karena dia BKP kan dari 20 juta kan berarti 10% dari 20 juta 2 juta, maka totalnya dari piutangnya itu 22 juta. Penjualan barang dagangnya itu 20 juta, PPN keluarannya 2 juta. Nah, maka
beban pokok penjualan ini, misalnya beban pokok penjualan tadi 15 juta, persediaan barang berkurang 15 juta ya. Nah, seperti itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perusahaan harus menghitung, memutar dan melakukan kegiatan transaksi atas barang dan jasa yang kena pajak tadi pada akhir periode dengan menghitung selisih PPN keluaran dan masukan. Kita perhatikan tadi PPN masukannya 1,5, PPN keluarannya 2 juta ya. Nah ini PPN keluarannya 2 juta, PPN masukannya 1,5, maka ada selisih. Nah, selisih inilah yang nanti harus kita bayarkan. Nah, ini masuk ke dalam utang PPN. Nah, kalau ini utang berarti nanti harus kita bayarkan pada akhir. Nah, ini pada akhir periode bulan setelahnya, biasanya setiap tanggal 10 kita harus menghitung itu tadi, selisih antara PPN masukan dan keluaran. Selisihnya itu harus kita bayarkan ke KPP, kantor Pratama Pajak. Nanti di perusahaan dagang, perusahaan manufaktur ya, utamanya yang arus turnover produknya itu tinggi. Nah, ini nanti rekeningnya nggak cuma satu tapi banyak. Nah, nanti tinggal totalnya berapa, ada debit kreditnya, masuk PPN masukan berapa, PPN keluaran berapa, nanti disisihkan. Itulah yang harus kita bayarkan ke kantor pajak sebagai PPN, utang PPN ke kas negara. Yang terakhir, bagaimana penilaian dan pelaporan kewajiban jangka pendeknya. Nah, secara umum ya, ini penulisannya itu hampir sama dalam artian gini, yang namanya utang lancar itu pasti posisinya itu kalau di Pasify itu di paling atas. Cuma nanti untuk masing-masing akunnya ini kan urutannya tidak persis di dalam setiap perusahaan itu sama seperti ini, enggak. Nah, jadi ini nanti misalnya ada kode ya untuk memudahkan pelaporan, misalnya ini tuh 201, nanti utang wesel 201.1 misalnya, terus utang usaha 201.2 misalnya, dan seterusnya sampai ke bawah. Biasanya ini tidak akan sama, cuman nanti secara penulisan dan nanti kalau kita diaudit itu punya standar tersendiri nanti. Baik untuk penampilan tampilan saldo itu yang ini aja. Kadang ada yang menyebutnya itu laporan akuntansi ringkas tanpa ada rinciannya ini. Ini kan masuk rincian kewajiban jangka pendek ya. Atau ada yang laporan akuntansi itu rinci, semuanya harus ada, termasuk PPh-nya ini untuk melihat. Dan nanti karena kita akuntansi ya, mata kuliah akuntansi, di setiap akun ini itu ada riwayatnya dan bisa dilihat. Dapat angka segini itu debit kreditnya itu berapa misalnya. Nanti dilihat, oh ternyata ada utang segini, sudah dibayarkan segini, masih kurang segini, maka masih ada nominalnya. Kalau nol berarti kan sudah tidak ada ya, semua sudah lunas. Nah, ada tambahan sedikit mengenai upah dan gaji ya. Upah dan gaji biasanya dibedakan. Kalau gaji itu lebih ke gaji pokok ya. Dan kalau upah itu nanti kan di luar, ada tunjangan-tunjangan gitu. Selain gaji dan upah pokok, biasanya seorang karyawan itu dalam menerima gaji dipertimbangkan mengenai adanya insentif, kinerja ya, bonus, atau mungkin dia lembur. Terus juga termasuk potongan-potongan atau tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, bagaimana Pak akuntansi penggajian? Sebenarnya akuntansi penggajian itu rata-rata, nah ini kalau kita bicara prakteknya ya, rata-rata akuntansi penggajian itu tidak akan dimasukkan atau tidak akan dijadikan satu di dalam pelaporan. Nah, takutnya kenapa? Kadang itu di perusahaan itu gini, uang itu kan sensitif ya, uang itu sensitif, gaji itu sensitif. Kalau memang dari awal tidak ada keterbukaan mengenai gaji ya, takutnya nanti oh itu orangnya kerjanya biasa aja tapi kok gajinya lebih dari saya dan seterusnya. Itu kan nanti mengurangi kinerja dari perusahaan tersebut ya. Pertama mengurangi kinerja dari orang tadi yang nyambati kalau orang Jawa bilang nyambati, dan yang kedua pasti juga menurunkan kinerjanya untuk perusahaan gitu. Makanya biasanya di dalam akuntansi penggajian itu ada bagian sendiri yang dia itu menyimpan dan hanya dia yang tahu, tidak serta-merta dituliskan di dalam di dalam laporan keuangan tadi ya, di sini nih. Misalnya di sini bagian utang ini ya, biaya, nanti ada biaya gaji kan, nanti dituliskan gitu enggak.
biasanya sendiri. Biasanya munculnya itu gini, gelondongan ini loh, bahwa beban upah dan gaji selama 1 bulan itu 250 juta. Yang tahu rinciannya apa aja ini biasanya bagian HRD, nah, yang dia yang membagi-bagi gaji. Di antaranya misalnya beban upah dan gaji itu ada ini. Ketika nanti di tanggal 25 misalnya kita penggajian tanggal 25, nanti tinggal dibalik ini semua karena utang ya. Ini semua dibalik, ini jadi debit semua. Kemudian kreditnya kas. Kasnya berkurang senilai 250 juta. Nah, sekarang transaksi modern itu sudah nggak pakai ini, kita harus mecahkan uang gitu ya. Dulu pertama kali saya kerja itu dulu masih sama, masih kayak gini. Jadi tiap mau gajian itu HRD-nya itu bingung, harus mecahkan uang. Butuh 10.000 berapa, 5.000 berapa, 2.000 berapa, 1.000 berapa, recehan berapa gitu ya. Nah, sekarang sudah enggak, sekarang sudah Excel aja dikirim langsung payroll. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya utang upah dan gaji misalnya tadi di total 232.500 ya, ini harusnya 250 ya. Jadi kalau misalnya ini dianggap 232.500. Nah, gitu. Nih, kenapa ada 232.500 ya, ini ada ini. Ada ini pengurangnya beban BPJS ke tenaga kerjaan ya, ada potongan-potongannya. Ini nanti coba dibaca, kalau nanti ada yang bingung bisa ditanyakan. Ini sebagai materi ya, memang kita masih daring, masih daring asinkronus, jadi tetap belajar mandiri. Nah, meskipun mandiri tapi saya di sini tetap terbuka di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa yang sudah saya bagikan ini, yang saya buatkan ini ya, modul ini masih kurang terlalu dipahami oleh mahasiswa, nanti monggo ditanyakan. Nah, ini ada terakhir, ada latihan soal, sifatnya tidak wajib, tidak saya bikinkan asesmen gitu ya. Ini monggo, ini sebagai bahan untuk latihan dari materi ini, tapi tidak wajib, tidak saya nilai. Nah, artinya gini, ini bisa digunakan teman-teman untuk nyoba. Piye toh janjane kewajiban jangka pendek ini materinya. Nah, coba ini dikerjakan. Bisa nggak dari yang sudah ada di atas ya materinya. Kemudian kalian coba mengerjakan ini boleh. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Cuman ini nanti tidak saya kasih nilai, tidak harus diupload di Sunan gitu nggih. Terima kasih atas segala perhatian. Video yang singkat ini semoga bermanfaat dan bisa diakses sampai selesai oleh teman-teman semuanya ya. Cuman 25 menit sambil dipahami, bisa di play ulang. Harapannya materi mengenai kewajiban jangka pendek bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh semuanya. Akhirul kalam. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.